Assalamualaikum sobat tanaman, datang lagi nih paket bougainville dari luar pulau ya. Lumayan jauh nih teman-teman. Setelah melalui perjalanan selama 10 hari, nanti kita lihat dulu ya kondisi tanaman ini bagaimana. Oh ya, buat teman-teman yang baru menonton videoku ini, jangan lupa ya subscribe, like, and share videonya. Tadi saya sudah menyiramnya sedikit ya teman-teman. Kasihan kalau lihat media tanamnya sudah terlalu kering sekali ya. Sekarang mari kita buka packingannya. Kita lihat ya teman-teman, di sini juga ada pupuk ya yang diberikan sama petaninya. Nanti kita buka bungkus plastiknya ini ya. Sebenarnya waktu deal saya membelinya kondisi tanamannya tidak seperti ini ya teman-teman. Tanaman ini tinggi dengan banyak pucuk dan bunganya. Kurang lebih ada 10 jenis sambungan bunga ya teman-teman. Mungkin karena perjalanan jauh, media tanam juga sudah mulai mengering, jadi di sini banyak sekali bunga dan daun-daunnya yang layu serta rontok. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, untuk tanaman bougainville ini rata-rata pasti akan mengalami hal seperti ini. Apalagi kalau media tanamnya sudah sampai mengering. Pastinya bakal banyak daun atau bunga yang rontok setibanya di rumah kita nanti. Sekarang kita buka dulu aja plastiknya sambil kita angin-anginkan dulu ya teman-teman, supaya dia beradaptasi dulu dengan lingkungan yang ada di sini. Tapi kalau saya lihat di sini untuk sambungan pucuknya masih aman ya teman-teman, masih terlihat hijau. Oh ya, sebenarnya ini bonggolan ori tanaman bougainville warna ungu ya teman-teman. Sengaja saya memesannya dengan banyak sambungan pucuk supaya nanti kalau berbunga bisa lebih berwarna lagi. Karena sebelumnya juga saya sudah video dengan petaninya, di sini ada 10 sambungan pucuk warna ya teman-teman. Untuk pucuk-pucuk dan bunga yang sudah layu nanti kita buang saja ya teman-teman, kita potong lagi. Untuk batang yang sudah berwarna kecoklatan kita buang saja teman-teman, sampai dengan batas batangnya yang masih berwarna hijau, supaya nanti juga dia akan tumbuh tunas baru lagi. Di sini juga terlihat masih ada daun yang masih subur ya teman-teman, masih berwarna hijau walaupun sudah banyak beberapa yang berguguran. Untuk sambung pucuknya juga masih terlihat aman ya teman-teman, tidak ada yang patah. Tapi nanti juga di sini akan saya pruning ulang untuk mendapatkan posisi cabang yang kita inginkan. Sebenarnya untuk tinggi batang bonggolannya ini ada di 1 meteran ya teman-teman. Dengan ditambah sambung pucuk yang sudah hampir menjadi kurang lebih 2 meter nih teman-teman. Tapi ternyata setelah sampai di rumah banyak bunga dan daunnya yang rontok ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, nanti juga setelah tanaman ini subur kembali dia akan menjadi seperti sebelumnya. Sedikit demi sedikit kita buangin dulu aja nih teman-teman, batang-batang yang sudah layunya ya, sebelum kita melakukan penanaman. Sambil kita membentuk batang yang sesuai dengan selera kita nantinya. Di sini juga kita lihat masih ada daun yang berwarna hijau ya teman-teman, masih subur, jadi kita diamkan saja. Oh ya, ini ada contoh pembelian sebelumnya teman-teman dengan kondisi yang sama. Saat itu juga saya pruning ulang. Kemudian setelah dia tumbuh di sini selama kurang lebih 2 atau 3 bulan,
dia jadi seperti ini lagi nih teman-teman. Sudah mulai rimbun dan mulai berbunga. Ini adalah contoh bougainville ungu variegata nih teman-teman. Ini ada juga contoh bougainville yang sudah mulai tumbuh subur nih teman-teman. Ini adalah bougainville citra manduring dan juga sambung pucuk 2 Singapura warna kuning dan warna ungu nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini juga dia sudah mulai tumbuh tunas baru dan pucuk-pucuk baru ya teman-teman setelah di pruning sebelumnya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan penanaman, kita pindahkan ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Kita juga menyediakan di sini media tanamnya ya teman-teman. Usahakan media tanamnya sama persis seperti saat kita sedang membelinya ya teman-teman. Kita bisa menanyakannya kepada petaninya. Kemudian kita aplikasikan di rumah kita. Oh ya, sebelum memindahkan ke dalam pot, di sini saya menggunting bagian bawah planter bag ya teman-teman, supaya nanti saat ditanam di dalam pot akarnya bisa langsung meresap ke dalam media tanam yang baru di dalam pot. Sengaja di sini saya tidak melepas semua planter bagnya nih teman-teman, supaya nanti memudahkan juga untuk kita menanamnya. Atau nanti setelah tumbuh pucuk baru dan mulai subur, baru kita bisa melepas planter bagnya dengan cara menariknya ke atas, lalu kita sobek ya teman-teman. Masih terlihat harganya nih teman-teman. Oh ya, untuk tanaman online yang biasanya kita beli juga sebenarnya ada harga yang tidak terlalu mahal ya teman-teman. Tapi karena adanya ekspedisi, ya wajarlah kita mengeluarkan dana untuk ongkos kirim supaya tanaman ini sampai di rumah kita dengan selamat. Setelah tanaman kita masukkan ke dalam pot, kemudian kita masukkan media tanamnya secara penuh nih teman-teman. Di sini juga terlihat masih kelihatan planter bagnya nih teman-teman. Supaya nanti setelah tanaman ini tumbuh subur, baru kita mengangkat planter bagnya dengan mudah. Kurang lebih jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita melakukan penanaman, jangan lupa nanti kita menyiramnya secara menyeluruh supaya tanaman ini menjadi segar kembali. Jangan lupa juga letakkan tanaman ini di tempat yang teduh ya teman-teman. Kurang lebih 1 atau 2 mingguan, jangan terkena sinar matahari langsung. Setelah itu baru kita letakkan di bawah sinar matahari. Dan jangan lupa juga kita lakukan pemupukan yang sudah disediakan tadi oleh petaninya ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap menanam tanaman di halaman rumah kita, walaupun 1 atau 2 pot, supaya memberikan kesan rumah yang berbeda nih teman-teman. Saat tanaman itu tumbuh subur, tanaman bunga ataupun buah, nanti juga kita yang akan merasakan manfaatnya teman-teman. Jadi tetap semangat untuk bercocok tanam, sekalipun itu di lahan yang terbatas, karena kita juga bisa menanamnya di dalam pot ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini teman-teman. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, supaya nanti kita bisa ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa.